Halo kawan-kawan yang nonton video ini, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja dalam masa pandemi ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Pada awalnya, kita akan membahas tentang awal mula Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Kerajaan ini berdiri pada saat menjelang keruntuhan dari Samudra Pasai. Lalu sekarang kita akan masuk ke dalam sejarah Kesultanan Aceh. Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang besar, terutama karena kemampuannya untuk mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer negaranya. Dengan komitmen kerajaan dalam menentang hegemoni bangsa Eropa, memiliki sebuah sistem pemerintahan kerajaan yang teratur dan sistematis, mewujudkan adanya pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanusalatin karya Nuruddin Araniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan Malan Sultan Ali Muhayyad Shah. Di batu ini disebutkan Sultan Ali Muhayyad Shah meninggal pada 12 Zulhijjah tahun 936 H atau 7 Agustus 1530 Masehi. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk membahas sultan-sultan yang pernah memimpin Kesultanan Aceh. Bisa dilihat di sini ada 5 sultan yang pernah memimpin Aceh, yaitu yang pertama Sultan Ali Muhayyad Shah, lalu yang kedua itu Sultan Salahuddin, lalu dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, lalu sultan yang keempat bernama Sultan Iskandar Muda, dan yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Thani. Pertama kita akan membahas sultan yang pertama, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah sultan yang pertama untuk memimpin Kesultanan Aceh. Ia memegang tampuk kekuasaan dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kuasanya, kerajaan ini memiliki wilayah mencakup Banda Aceh-Aceh besar. Selain itu, kerajaan Aceh juga melakukan perluasan ke beberapa wilayah di Sumatera Utara, yaitu daerah Daya dan Pasai. Sultan Ali juga melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka dan juga menaklukkan kerajaan Aru. Selanjutnya, kita akan membahas sultan yang kedua, yaitu Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan anak dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Setelah meninggalnya Sultan Ali Muhayyad Shah, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya tersebut. Sultan Salahuddin memerintah dari tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Sayangnya Sultan Salahuddin kurang memperhatikan kerajaannya saat berkuasa. Maka dari itu, kerajaan ini sempat mengalami kemunduran. Akhirnya pada tahun 1537 Masehi, kekuasaannya tampuk pindah pada ke tangan saudaranya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah. Selanjutnya kita akan membahas sultan yang ketiga, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah yang menggantikan Sultan Salahuddin. Ia berkuasa dari tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini berkembang pesat menjadi bandar utama di Asia bagi pedagang muslim mancanegara. Lokasi kerajaan Aceh yang strategis menjadi peluang untuk menjadikannya sebagai tempat transit bagi rempah-rempah Maluku. Dampaknya, kerajaan Aceh saat itu terus menghadapi Portugis. Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Alauddin Riayat Shah juga memperkuat angkatan laut. Selain itu, kerajaan ini juga membina hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya kita akan membahas sultan yang keempat, yaitu Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya. Iskandar Muda memimpin dari tahun 1606 hingga 1636 Masehi. Sultan Iskandar Muda melanjutkan kepemimpinannya dari Sultan Alauddin Riayat Shah. Iskandar Muda memberikan terobosan baru untuk kerajaan. Beliau mengangkut pimpinan adat untuk setiap suku, serta menyusun tata negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan aturan kerajaan. Saat itu, kerajaan Aceh menduduki 5 besar kerajaan Islam terbesar di dunia setelah kerajaan Maroko, Isfahan, Persia, dan Agra. Baik, selanjutnya kita akan membahas sultan yang terakhir, yaitu Sultan Iskandar Tahani. Sultan Iskandar Tahani memerintah dari tahun 1626 hingga 1641 Masehi.
Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mementingkan ekspansi, Iskandar Thani mementingkan pembangunan dalam negeri. Selain itu, sektor pendidikan agama Islam mulai bangkit di masa kepemimpinannya. Terbukti dari lahirnya buku Bustanus Salatin yang dibuat oleh ulama Nuruddin Ar-Raini. Meskipun Iskandar Thani hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh berada dalam suasana damai. Lalu sekarang kita akan membahas peninggalan-peninggalan Kesultanan Aceh, yaitu seperti yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Bangunan masjid ini merupakan kebanggaan rakyat Aceh sampai sekarang. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Letaknya tepat di tengah pusat kota Banda Aceh. Masjid ini pernah dibakar saat agresi militer II dan akhirnya dibangun kembali oleh pihak Belanda. Yang kedua, lalu kita akan membahas peninggalan-peninggalan Kesultanan Aceh, yaitu seperti yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini merupakan kebanggaan rakyat Aceh sampai sekarang. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Letaknya tepat di tengah pusat kota Banda Aceh. Masjid ini pernah dibakar saat agresi militer II dan akhirnya dibangun kembali oleh pihak Belanda. Nah, yang kedua ada yang namanya Gunongan. Gunongan ini merupakan bangunan yang juga dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Bangunan ini dibangun atas dasar cinta Sultan Iskandar Muda pada seorang putri dari Pahang. Sultan Iskandar Muda menjadikannya sebagai permaisuri. Lalu yang ketiga ada juga Masjid Tua Indrapuri. Masjid ini awalnya adalah sebuah candi peninggalan dari kerajaan Hindu di Aceh. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, candi ini diubah fungsinya menjadi masjid. Selanjutnya kita akan membahas penyebab kemunduran atau keruntuhan Kesultanan Aceh. Yang pertama, setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi, tidak ada raja-raja besar yang mampu untuk mengendalikan daerah Aceh yang luas. Yang kedua, timbulnya perpecahan antara kelompok dalam masyarakat Aceh antara golongan bangsawan dengan golongan ulama yang mengakibatkan melemahnya kerajaan Aceh. Dan yang ketiga, daerah-daerah kekuasaannya banyak yang melepaskan diri seperti Johor, Panang, Perak, Minangkabau, dan Siak.